setelah kita membuat flowchart gitu ya, setelah kita membuat flowchart atau kita menuliskan algoritma ya, kita perlu menerapkan algoritma itu ke dalam satu bahasa pemrograman agar bisa dieksekusi ya, agar bisa dijalankan ya. Nah, dalam dalam mata kuliah ini kita akan menggunakan Python sebagai sarana untuk kita menjalankan atau untuk kita menerapkan algoritma yang sudah kita buat ya. Kita nggak pakai flowgorithm ya. Flowgorithm itu hanya untuk pengantar aja ya, bagaimana cara membuat flowchart. Berikutnya kita akan menggunakan Python. Nah, Python yang kita pakai ya, kita menggunakan Python 3 untuk mengetikkan perintah-perintahnya. Kita bisa menggunakan atau kita bisa masuk di pakai Google Colab ya, Google Colab. Kalian bisa menggunakan, nggak harus Google Colab ya, kalian bisa pakai misalkan Sublime gitu ya, kemudian kalian menginstal Python di PC atau di laptop kalian, nggak apa-apa juga gitu ya, terserah mana yang kalian nyaman gitu. Di saya akan menemukan menggunakan Google Colab ya. Kalau kalian tertarik untuk menggunakan Sublime atau menggunakan editor yang lain, di buku referensi itu saya tulis di bab 3 kalau nggak salah ya. Kalian bisa baca di sana, bisa belajar di sana. Nah, enaknya kalau kita pakai Google Colab itu kita nggak perlu install Python ya. Kita menjalankannya lewat browser, ini lewat browser Chrome ya. Masuk ke alamat colab.research.google.com, kemudian terhubung dengan akun Google kita. Nah, kemudian kita sudah bisa langsung mengetikkan perintah-perintah Python tanpa perlu repot-repot melakukan instalasi Python di PC kita. Ya. Jadi kita mau akses semua code kita ya, semua code yang sudah pernah kita buat, itu akan selalu ada gitu ya, dimanapun kita berada. Ya, kita mungkin lagi jalan-jalan kemudian pengen coding gitu ya, kita bisa buka login dengan akun Google kita, kemudian kita bisa lihat code yang sudah pernah kita buat ya. Itu enaknya kalau kita pakai Google Colab ya. Kita juga bisa sharing dengan teman ya, kode kita perlu dilihati atau ada yang salah, kita tanya ke teman kita salahnya di mana, kita bisa share ya, kemudian teman kita bisa memperbaiki atau yang lainnya ya. Nah, caranya bagaimana? Setelah kita masuk di Colabs ya, colab.research.google, kita bisa klik file terus new notebook ya. Kalau kita buat new notebook akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini untitled, masih belum ada namanya. Kemudian kita bisa mengetikkan kode Python-nya di sini. Ya, saya akan ambil contoh untuk kode Python yang menghitung sisi miring ya, menghitung sisi miring. Nah, yang pakai rumus C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, kita perlu menginputkan A dan B ya. A dan B-nya perlu diinputkan. Kalian kalau ini terlalu kecil, kalian bisa full screen ya. Mungkin kalau di HP ngelihatnya akan kekecilan gitu ya. Kalian lihat di PC kemudian di full screen. Sama dengan input ya, input masukkan nilai A dan B. Begini ya. Kemudian kita enter ya. Kita rumuskan C sama dengan ya A kali A atau A kuadrat ya. A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Kalau kuadrat itu dikali-kali ini ya. Kalau kalau kali biasa itu artinya dikali 2 berarti ya. Kemudian dipangkatkan dengan setengah ya, pangkat setengah begini. Kemudian kita print C ya, print, atau kita bisa masukkan sisi miring sama dengan C begini ya. Seperti ini. Nah, ini kita jalankan ya, kita jalankan. Cara jalankannya bisa diklik ini ya, tanda run di sini, atau kalau mau shortcut tekan shift sama enter ya. Saya pakai shortcut shift sama enter. Ini lagi proses ya. Nah, masukkan nilai A dan B ya. Kita masukkan ya nilainya ya. Kita masukkan 3,4 ya. Nah, ini ketika kita enter ya, dia akan menghasilkan error ya. Kenapa kok error? Karena pemasukannya tidak dengan menggunakan koma ya. Pemasukannya dengan menggunakan spasi. Kita lihat ya. Kita lihat. Kita jalankan lagi.
masukannya 3 dan 4. Nah, ketika kita enter, nah ternyata masih error lagi ya. Nah, errornya kenapa gitu ya? Errornya di sini ada value-nya ya, too many values to unpack. Masalahnya adalah ketika kita memasukkan 3 spasi 4, itu dianggap sebagai 3 itu nilainya A, kemudian spasi itu nilainya B, kemudian 4, nah itu 4 itu punyanya siapa gitu ya. Sehingga cara pemasukan dengan menggunakan A, B seperti ini itu tidak bisa dengan menggunakan spasi atau koma ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalau mau ngeran lagi langsung diklik di sini ya. Run lagi, 3 ini nilainya A dan 4 ini nilainya B. Ketika kita enter ya, maka nah, sekarang yang keluar adalah unsupported operand types ya. Masalahnya adalah 3 dan 4 ini, angka 3 dan angka 4 ini diperlakukan sebagai string. Karena dia diperlakukan sebagai string, maka dia tidak bisa dipangkatkan 2 seperti ini. Ya, itulah karena kenapa muncul error gitu. Ya. Nah, terus bagaimana caranya? Oke, kita perbaiki satu-satu ya. Pertama, cara inputnya harus satu persatu ya, supaya lebih nyaman gitu ya masukkannya. Input masukkan nilai A. Ya. Kemudian B sama dengan input masukkan nilai B. Ya. Masukkan nilai B. Nah, A dan B ini akan diperlakukan sebagai string. Sehingga kita perlu mengubah dulu ya, ke dalam numerik ya. Caranya bagaimana? Di sini kita berikan perintah int. Maksudnya apa? Oh, kalau sudah menginputkan ya, ubah apapun yang dimasukkan menjadi variabel bilangan bulat ya. Di sini juga int. Nah, begini ya. Kita jalankan, masukkan nilai A, saya masukkan angka 3, masukkan nilai B, saya masukkan angka 4, maka sisi miringnya ketemu 5 gitu ya. Kenapa? Karena dapat rumus dari ini tadi ya. Saya masukkan lagi ya, A-nya 10, B-nya 30 gitu, maka sisi miringnya ketemu 31, sekian gitu ya. Nah, ini contoh untuk mencari sisi miring ya, mencari sisi miring. Saya akan lanjutkan dengan, atau kalian sendiri ya berlatih bagaimana mencari untuk yang konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit ya. Coba kalian buat kodenya ya, ketikan kodenya ya, dibuat latihan sekali lagi. Kalau nggak praktek seperti ini, nanti kalian nggak tahu gitu ya, ini salahnya apa, atau seperti ini ternyata salah gitu ya. Seperti tadi input A, B ternyata masukannya harus seperti itu ya. Itu kalau nggak dilatih, nggak berlatih, nggak tahu gitu ya salahnya di mana. Nah, saran saya kalau misalnya kalian belum ada PC atau belum ada laptop, ini bisa diakses dengan menggunakan smartphone ya. Tapi tentu kalau pakai smartphone ya agak sulit ya ngetiknya karena layarnya kecil gitu. Tapi ini bisa dijalankan di smartphone ya. Kalian buat ya konversi untuk suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Tanda ini, tanda crash ini adalah komentar. Dia tidak akan dijalankan oleh Python ya. Kemudian untuk menghitung FPP ya dengan menggunakan Python, kita bisa lihat ya, ini program dari di logaritmnya seperti ini. Kalian kalau mau ubah ke dalam, mau mendapatkan kodenya ya di Python, source code viewer, kemudian kalian pilih Python ya, pilih Python sini. Nah, ini ketemu nih. Nggak bisa. Oke ya, kalau mau dicoba untuk Python nanti bisa di paste di sini ya kodenya. Intinya begini, kalian harus membiasakan diri bukan untuk yang logarithm ya, logaritmnya pengenalan gitu ya, membiasakan diri untuk yang Pythonnya gitu ya. Silakan berlatih, kalau ada kesulitan silakan diposting di grup ya, di WA atau di Teams ya. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya.